Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing, Hamjin School, dan Patrobasius. Teman-teman bisa dapetin kaos yang gue pakai ini online at Messenger Store. Patrobasius juga bisa kamu dapatkan secara online di Shopee atau Tokopedia. Serta bisa dapetin juga nih celana yang gue pakai di online store Hamjin School. Teman-teman juga bisa dapatkan kaos, sepatu, dan celana ini gratis dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari kolaborasi Pijar TV, The Messenger, Patrobas, dan Hamjin School. Kali ini kita akan membahas tentang broken past, bolehkah melayani? Tapi sebelumnya kita akan saksikan apa jadinya kalau sahabat muda Pijar ditanya soal berikut ini. Nama gue Johannes Christian, umur gue 22 tahun dan gue masih kuliah. Halo, saya Sharon, saya umur 13, saya seorang pelajar. Halo, nama gue Willy, umur gue 22 tahun. Kesibukan sekarang lagi nyari kerja sih, info loker. Halo, nama saya Audi, saya umur 12 dan saya pelajar kelas 1 SMP. Nama saya Nikolaus Simon, umur 26 tahun kayaknya. Saya bekerja di Hamba UMR. Halo, nama saya Monik. Umur saya 24 tahun dan saat ini masih mencari pekerjaan yang baru. Kaget sih. Kaget. Selagi dia masih mau mencari Tuhan dan bertobat, it's okay. Gue sama sekali nggak bermasalah karena menurut gue Tuhan bisa memakai siapapun orang itu. Untuk itu, gue percaya sih setiap orang juga pasti ada luka atau dosa-dosa masa lalu. Mungkin masih bisa, kalau menurut gue, fine-fine aja sih. Menurut gue kalau masa lalunya udah beres, ya nggak apa-apa. Tapi kalau masa lalunya belum beres, menurut gue sebaik mungkin diberesin dulu. Takutnya ngimpartasi ke orang lain. Kalau misalnya mereka udah tobat sih sebenarnya nggak apa-apa. Seru ya jawabannya, bagus-bagus. Ya, pendapatmu tentang hamba Tuhan atau pelayan mimbar yang punya masa lalu yang buruk. Di Filipi 3 ayat 6 kita harus mengingat dan menyadari bahwa salah satu hamba Tuhan yang banyak dikagumi ya, tokoh Alkitab banyak dikagumi namanya Rasul Paulus ini seorang yang backgroundnya sangat gelap ya. Dikatakan, dia ngomong sendiri begini, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, unik orangnya. Ya, jadi dia sangat beragama, ya sangat religius, tapi juga sangat garang, ya sangat mengerikan. Dia disebut penganiaya jemaat. Jadi backgroundnya dia lucu, gabungan antara religius dan juga penuh dosa. Dan ini jadi sebuah peringatan bahwa nampaknya dua arah tadi berbahaya, dua-duanya sama-sama salah. Ya, ada satu quotes yang akan aku kutip dari hamba Tuhan yang salah satu yang aku ikuti ya, kagumi, banyak belajar dari dia. Dia bilang gini, orang yang religius harus bertobat dari agamanya atau keagamawiannya. Dan orang yang berdosa harus bertobat dari dosanya. Dua-duanya itu sebuah masa lalu yang buruk. Ya. Pendapatku personal seperti ini. Ya, hanya mereka yang terkagum dengan anugerah Tuhan, terkagum dengan God's grace yang cocok dan kompeten untuk memberitakan God's grace. Ya, anugerah Tuhan artinya bahkan pelayan mimbar pun juga sama. Mereka yang sudah diubahkan oleh anugerah Tuhan, mengalami anugerah Tuhan lah yang bisa jadi semacam display dari kesabaran Tuhan yang mengubahkan seseorang. Ya, grace that leads to repentance, anugerah Tuhan yang menuntun pada pertobatan. Di Lukas 7 ayat 47, ya, Tuhan Yesus bilang kayak gini tentang
perempuan yang cuci kaki Yesus pakai minyak wangi dan menyekai dengan rambutnya dan air mata. Yesus bilang kasihnya yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, ia akan mengasihi sedikit juga. Wah, ini menarik nih. Ya, jadi seolah Yesus bilang bahwa orang yang biasanya menyadari bahwa dia segitu berdosanya di masa lalu dan sadar bahwa dia udah diampuni, dia justru lebih banyak bersyukur dan lebih banyak untuk mengasihi. Karena gini, ada dua di sini, 2 kali adegan seperti ini. Ada 2 perempuan yang pernah cuci kaki Yesus dengan minyak wangi, rambut, dan pakai air mata juga. Dan di sini ada 2 respon yang hampir sama, 11-12, dua-duanya menentang. Yang pertama dari yang mengundang Yesus waktu itu, ya Simon, orang Farisi. Ya ketika melihat Yesus dicuci kakinya sama perempuan yang nggak benar ini, dia dalam hati berpikir gini, kalau Yesus orang kudus, kalau benar nih orang suci, harusnya dia tahu nih perempuan macam apa yang lagi cuci kakinya. Ya, dan di adegan yang lain, di satu kesempatan yang lain ketika ada juga seorang perempuan yang mencuci kaki Yesus dengan minyak wangi dan dengan rambut dan air mata, yaitu Maria, yang namanya Maria. Dan para murid berpikir demikian, bahkan dimulai dengan tentu pemikiran dari Yudas Iskariot, buat apa pemborosan ini? Sayang banget tuh minyak wangi itu kalau dijual buat pelayanan kan itu mahal, lumayan duitnya buat pelayanan. Jadi ada 2 problem di situ. Yang hampir sama, self-righteousness, ngerasa lebih benar daripada dia yang lagi melayani Tuhan dengan cara yang ekstravagan, dengan cara yang luar biasa. Tapi jadi sebuah pengingat bagi kita, Yesus pun bilang gitu, orang yang banyak diampuni, dia akan banyak mengasihi, tapi sebaliknya, yang sedikit diampuni biasanya sedikit mengasihi juga. Di 1 Timotius 1 ayat 15-16, Rasul Paulus bilang kayak gini tentang isu ini yang lagi kita obrolin. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, di antara para orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Ya, isunya bukan kita punya masa lalu yang buruk atau masa lalu yang baik. Isunya adalah self-righteousness. Ya, yang self-righteous nggak akan bisa jadi pemberita Injil, penyampai kabar baik, anugerah Tuhan yang powerful. Nggak akan bisa. Melayani mimbar juga sama. Ya, karena dia sendiri pun bukan sungguh-sungguh product of grace. Ya, hanya product of grace yang akan jadi display dari anugerah Tuhan, ya kesabarannya yang membawa pada pertobatan. Iya. Enggak. Jelas, kalau itu jelas sih. Menurut gua enggak kalau di gereja anak muda. Bisa jadi, tapi selama kita terberkati di situ dengan isinya apa yang Tuhan sampaikan, kita juga bisa dapat isi hati Tuhan juga. Ya menurut gua kita pasti bakal mencontoh apa yang kelihatan di depan gak sih, apalagi apalagi yang di mimbar gitu loh. Tapi mungkin di orang-orang tua itu bisa jadi batu sandungan. Tidak juga, karena ini lebih ke masalah budaya ya. Bisa jadi hal kayak gitu juga malah menginspirasi orang-orang yang memiliki background yang seperti itu juga gitu, untuk lebih punya harapan untuk dirinya dia sendiri gitu. Jawabannya cukup beragam dan bagus-bagus. Ya. Apakah khotbah di mimbar dengan tato kelihatan kemana-mana akan jadi batu sandungan? Gini, jadi batu sandungan apa enggak? Sangat tergantung dari kadar keagamawian masing-masing individu atau jemaat yang mendengarkan khotbah itu. Sekali lagi aku ulang, sangat bergantung dari keagamawian, kadar keagamawian masing-masing jemaat atau pendengar khotbahnya. Apakah Anda sumbu pendek atau open-minded? Kekanak-kanakan atau sudah dewasa rohani? Mengerti esensi atau masih mendewa-dewakan sensasi dan judge book by its cover? Khususnya berkaitan dengan masa lalu sang hamba Tuhan yang memberitakan firman itu. Ya, beberapa orang masa lalunya gelap, ya, dan meninggalkan bekas luka yang permanen dan terlihat. Aku selalu gambarin kalau emang masa lalunya berantakan dan dia punya banyak tato, itu seperti bekas luka masa lalu yang permanen, yang sangat terlihat.
Ya, dan beberapa hamba Tuhan, tapi uniknya ada beberapa hamba Tuhan lainnya justru pernyataan imannya, ya devosinya cukup artistik, yaitu melalui tato. Beberapa orang saya perhatiin malah justru bikin tato setelah dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya tatonya gambar Tuhan Yesus, ayat-ayat firman Tuhan, justru menunjukkan kepada dunia bahwa mulai sekarang nih saya milik Yesus. Dan saya nggak ada yang saya lebih banggakan dalam hidup saya selain daripada Yesus itu sendiri. Jadi selalu balik lagi, kita nggak bisa judge book by its cover. Dan berkaitan dengan jadi batu sandungan atau enggak, ya coba kita lihat konteksnya. Apa yang bisa jadi batu sandungan dan apa artinya jadi batu sandungan. 1 Korintus 8, ayat 8 sampai 13. Ini yang Rasul Paulus katakan. Coba kita lihat konteksnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan jadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Ya, jadi isunya adalah gini, apa yang kita lakukan, apakah itu memancing orang untuk melakukan hal yang itu juga? Dan apakah yang dilakukan itu membawa kepada kebinasaan? Ya, dalam konteks ini makanan, tapi dalam konteks obrolan kita tentang tato. Ya, atau apapun itu. Coba lihat. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, jadi binasa karena pengetahuanmu itu. Ya, kita orang-orang yang udah open-minded bahasa tadi ya. Udah lebih dewasa rohani, tapi jangan sampai pengetahuan kita, kedewasaan rohani kita dalam tanda kutip, bikin kita hidup sembarangan memakai kebebasan kita. Jadi bikin orang tersandung, dan bahkan di dalam konteks ini dia jadi binasa. Ya, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Wow, seperti seolah dibilang kayak gini sama Rasul Paulus, kalau lu jadi bikin orang yang tadinya terikat dalam dosa, jadi bikin dosa lagi karena kebebasan lu itu jadi apa ya? Lu berdosa terhadap Kristus, lu jadi bikin pengorbanan Kristus, jadi sia-sia buat orang itu. Wow, ini ayat-ayat yang sangat-sangat patut untuk direnungkan. Ya, makanya dibilang kayak gini. Karena itu apabila makanan jadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan jadi batu sandungan bagi saudaraku. Konteksnya adalah sangat berbeda dari apa yang biasanya jadi batu sandungan. Batu sandungan yang kerap kali kita omong biasanya masalah selera, kan gitu. Selera, preference, budaya, tadi salah satu jawaban dari sahabat pijar juga menarik. Itu beda-beda di semua tempat. Dan nggak bisa jadi patokan bahwa itu jadi batu sandungan. Batu sandungan adalah gini, misalnya contoh ya, aku kasih contoh deh biar mungkin bisa lebih ngerti. Misalnya contoh gini, ada orang yang dulu terikat, dia alkoholik. Dia terikat minum-minuman keras, nggak bisa berhenti. Akhirnya dia bertobat dan udah dilepaskan dari ikatan itu. Tapi dia ngelihat pendeta nih, ya karena kemerdekaannya, ya dia pikir yang penting nggak apa minum, Yesus juga minum kok, yang penting kan nggak mabuk. Ya, si pendeta ini minum dan dia berpikir, oh minum nggak apa-apa. Akhirnya nih orang yang udah dilepaskan dari keterikatan alkohol jadi balik lagi jadi seorang peminum, jadi terikat lagi karena kebebasan si pendeta ini. Nah konteksnya itu. Ya, tapi pertanyaannya gini, apakah tato bikin kita masuk neraka gara-gara kita bikin tato kan gitu? Ya, apakah itu bisa bikin kita jadi kehilangan keselamatan dalam artian bisa berubah iman dan kembali ke ikatan dosa yang lama. Jadi selalu balik lagi ke situ. Macam-macam isunya, bukan cuma tato. Ya, tapi please kalau bicara tentang jadi batu sandungan kita harus tahu konteksnya dulu. Ya, dan kembali juga nasihat buat semuanya, pakai kebebasan kita benar-benar dengan hati-hati. Jangan sampai kebebasan kita malah jadi belenggu untuk orang yang lihat. Menurut gua pasti ada di saat kita ngerasa nggak layak sih ketika kita mengingat masa lalu kita itu sih. Menurut gua pasti ada sedikit menyandung kita lah. Enggak, selagi aku masih mau melayani Tuhan dan yakin, enggak apa-apa. Enggak, karena kita bisa sharing tentang apa yang udah kita lewatin dan kondisi kita yang udah mau bangkit. Tidak, karena masa lalu kita bisa dipakai untuk masa depan seseorang. Menurut gua enggak kalau kita tahu gimana cara menyikapinya bersama Tuhan. Wow, bagus ya jawabannya.
Jika pernah mengalami masa lalu yang buruk, apakah ini akan menghalangi kita untuk melayani Tuhan? Tentu saja bisa, ya. Salah satu keahlian iblis adalah mengintimidasi anak-anak Tuhan, ya, untuk mendakwa kita. Dan bahan atau materi intimidasi favorit iblis untuk menyerang para hamba Tuhan dan para anak-anak Tuhan adalah kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Jadi bahan untuk selalu ngingetin lagi, bikin kita terintimidasi dan sulit untuk melayani. Dan hal ini sangat mungkin bisa jadi penghalang kita untuk melayani Tuhan dengan leluasa. Makanya penting mengalami pemulihan identitas di dalam Kristus. Seperti yang Rasul Paulus katakan di suratnya kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 5 ayat 17-18 Rasul Paulus bilang gini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi para pemberita, ya, para pembawa kabar pendamaian adalah orang-orang yang lebih dulu diperdamaikan dengan Bapa oleh pengorbanan Kristus. Ya. Dan ini penting banget. Ya, jadi yang bikin kita bisa melayani dengan leluasa bukan karena kita nggak punya masa lalu yang buruk. Ya, tapi karena kita udah mengalami pemulihan identitas, ya, jati diri udah pulih dalam Kristus. Dan ini jadi semacam kompetensi untuk kita juga bisa melayani teman-teman kita yang dengan masa lalu yang rusak juga. Karena semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita pendosa dulunya. Dan tapi mengalami anugerah Tuhan, menerima God's grace. Jadi intinya gini, ya, kita ini dianugerahi, didamaikan dengan Bapa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, dengan masa lalu yang rusak ataupun tidak, intinya seorang hamba atau pelayan Tuhan mesti adalah seorang yang percaya Injil dan sudah diubahkan oleh kuasa Injil itu sendiri. Serta selamanya teramat kagum dan mensyukuri pengorbanan Kristus. Sadar bahwa kita ada hanya karena anugerah Tuhan semata, only by His grace. Ya, itu yang paling penting. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai broken past, bolehkah melayani? Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season kedua. Saksikan seluruh program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.